Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang SEMM, salah satu dosen tetap program studi manajemen PSDKU Gaya Luas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yahkuala. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah perilaku konsumen. Kemudian sebagai dosen, saya menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada sistem pengajaran saya terapkan, yaitu sistem DEI. DEI ini adalah merupakan Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, delivery ini dimana saya menyediakan bahan pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan itu dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, kemudian untuk interactionnya itu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian kalau untuk asesmen itu pemberian tugas yang terstruktur, yang direncanakan, misal membahas suatu artikel, kuis, dan studi kasus, ya, guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Nah, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menerapkan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 4, yaitu mata kuliah perilaku konsumen dengan bobot 3 SKS. Nah, jadi mata kuliah ini nanti akan membahas tentang ilmu perilaku konsumen yang berguna untuk dapat membedakan antara konsumen yang potensial dan konsumen yang aktual. Kemudian dalam mata kuliah ini kita akan menganalisis perilaku konsumen, kemudian dalam memutuskan pembelian produk. Nah, dalam mata kuliah perilaku konsumen ini kita memiliki 3 CPL dan 4 CPMK. Nah, adapun kalau untuk CPL-nya yaitu kita mampu menjelaskan konsep perilaku konsumen. Nah, kemudian kalau untuk CPL 2-nya adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli dan perilakunya. Kemudian CPL yang ketiga adalah mampu menjelaskan strategi dan prinsip pemasaran dalam hubungannya dengan perilaku konsumen. Nah, kalau untuk CPMK dalam perilaku konsumen kita memiliki 4 CPMK. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk memahami dan menjelaskan konsep dasar, prinsip-prinsip dasar perilaku konsumen. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dan pemahaman tentang keterkaitan antara aspek perilaku konsumen dan aspek pemasaran. Kemudian yang ketiga, itu memiliki kemampuan dan pengetahuan serta pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli serta mampu menganalisis faktor-faktor tersebut. Nah, kemudian CPMK yang keempat itu memiliki pemahaman tentang perilaku konsumen serta menerapkan strategi dalam prinsip-prinsip pemasaran dalam hubungan dengan perilaku konsumen. Nah, kalau untuk sub CPMK itu dibagi kita dalam 14 kali pertemuan. Itu tidak termasuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Nah, untuk referensi kita menggunakan buku dan jurnal sebagai pendukung tambahan serta materi-materi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kemudian untuk kriteria penilaian itu yang pertama ada tugas 15%, UAS 15%, UTS 20%, kemudian aktivitas partisipasi 50%. Nah, kalau untuk bentuk pembelajaran kita ceramah dan tanya jawab, diskusi aktif tentang capaian pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan sedikit video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita, kami kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita. Sudah selesai. Oke, selanjutnya silahkan melakukan absensi secara online di SIM kuliah kita, silakan. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga, di mana materi ini itu sangat berkaitan dengan materi yang lain. Ya, jadi teman-teman kemarin sudah diberikan bahan. Nanti setelah Bapak jelaskan pengertian dari materi kita hari ini, nanti
teman-teman silahkan melakukan diskusi antara saya dengan mahasiswa, kemudian nanti ada komentar dari teman-teman lain, kemudian ada feedback ya, bukan balik. Jadi keaktifan kita dalam diskusi itu nanti akan menentukan nilai akhir kita. Ya, jadi teman-teman harus fokus, aktif dan selalu berdiskusi, ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi segmentasi, targeting dan positioning pasar. Ya, dalam mata kuliah Perilaku Konsumen pertemuan ke-3 gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat gambar di depan ya, silakan dilihat kemudian dipahami. Nah, kalau kita punya produk gitu ya, kalau kita punya produk, jualnya ke siapa? Ya, kalau kita punya produk, timbul tanda tanya, jualnya ke siapa? Nah, selanjutnya, nah ini merupakan salah satu ilustrasi gambar ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri itu bahwa karakter dari konsumen itu berbeda-beda ya. Jadi tidak semua produk yang kita jual itu disukai, diminati dan dibutuhkan. Nah, makanya kita perlu target audiensi kita yang lebih spesifik ya, lebih spesifik gitu ya. Jadi kita harus tentukan target kita siapa. Nah, jadi kalau seandainya kita melihat produknya mau jual kemana, pasti jualnya ke konsumen. Konsumennya siapa? Nah, jadi tidak semua yang konsumen di luar itu secara publik itu tidak semua menyukai produk kita. Nah, bagaimana cara supaya produk kita itu disukai orang atau disukai oleh konsumen? Nah, kita harus buat targetnya. Nah, bagaimana kita cara membuat target gitu ya? Nah, contoh, ini ada contoh nih. Misalnya pemasar itu membuat sebuah produk sepatu, ya. Jadi kan kita kan nggak tahu di sepatunya untuk siapa. Apakah sepatunya untuk orang dewasa atau sepatunya untuk orang anak-anak, gitu ya? Atau hanya sepatu sekolah atau sepatu untuk olahraga. Nah, jadi tentukan. Nah, target kita siapa? Nah, kalau misalnya kita membuat sepatu bola untuk anak-anak, gitu ya. Kemudian kalau kita buat baju bola untuk anak-anak, gitu ya. Nah, itu untuk mempermudah. Tujuannya apa? Nah, supaya untuk pemasar pemula itu yang dilakukan untuk mengurangi risiko, ya, untuk mengurangi biaya, ya. Jadi untuk mengurangi risiko kegagalan. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita lihat ya, publik itu tidak sama dengan audiens, ya. Jadi kita harus tentukan lagi lebih spesifik lagi. Nah, jadi kok jangan nanti kita misalnya buat saya mau buat jilbab nih, jilbabnya kita nggak tahu untuk siapa gitu. Nah, makanya sekarang kan ada artis dia buat produk jilbabnya, model jilbab apa sekarang? Jilbab yang keras coba? Pasmina itu jilbab gimana model? Tidak. Oke, yang Bapak dengar ada jilbab presiden ya. Nah, jadi kita kan ini dia membuat sesuatu itu sesuai dengan karakter dia. Nah, jadi teman-teman kalau bisa buat produk sesuai dengan karakter kita. Contoh misalnya kasus kasus penjual baju Sheila Sauki misalnya gitu ya. Nah, dia membuat produk dengan gaya dia sendiri. Nah, jadi seolah-olah target pasar itu seperti dia gitu. Jadi kalau ada postur tubuh seperti dia, ya putih kemudian ya seperti itulah kita bayangkan. Nah, jadi konsumen merasa ketika memakai produk itu seperti dia gitu ya. Seperti Sheila Sauki gitu. Nah, jadi seperti itu gambaran dari awal dari mulai menentukan segmentasi pasar tadi gitu. Kemudian lanjut ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan target audiens kita, target konsumen kita? Bagaimana caranya? Kita harus menentukan dulu segmennya. Nah, apa itu segmentasi pasar? Nah, segmentasi pasar itu adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau untuk memperkecil target pasar, untuk memperkecil konsumen yang jumlahnya sangat besar, ya. Jadi kita tidak mungkin bisa membagi membuat produk untuk memenuhi semua, ya, semua dari kebutuhan pasar. Nah, contoh kalau misalnya di Rebus kita membuat baju, nggak mungkin kita bisa penuhi semua permintaan dari konsumen. Misalnya membuat baju anak-anak, dewasa, kemudian pakaian muslim, kemudian baju nggak sanggup kita. Nah, itu bisa terjadi pemborosan biaya dan sangat tinggi.
Jadi lebih baik kita tentukan target kita siapa. Nah, kalau kita lihat dari gambar sebelah kiri ya, itu kan konsumen yang heterogen, ya. Artinya konsumen itu yang berbeda-beda karakternya. Ya, karakternya contoh bisa kita ilustrasikan, misalnya contohnya ada warna merah, yang berbeda karakternya, kemudian warna biru, warna hijau dan lain-lain. Nah, itu kita akan jadikan kelompok-kelompok kecil, ya. Jadi bisa kita ambil di sini ya. Nah, ini ada gambar. Jadi kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil menjadi homogen, jadi ya. Jadi perilaku konsumen itu ada yang heterogen menjadi homogen. Ya. Nah, kemudian contoh, misalnya ada ilustrasi ini ada sebuah kue ya. Kemudian kita iris-iris menjadi 4. Apakah mungkin kalau seandainya kalau tidak kita iris-iris, bisa nggak kita makan semua? Nggak bisa kan? Bisa, tapi pasti tidak habis gitu ya. Nah, artinya kita bagi-bagi dulu, kemudian kita akan mengambil selapis gitu ya. Nah, jadi seperti itulah cara menentukan segmen pasar. Nah, jadi untuk tidak mubazir ya, kalau misalnya kita makan sesuatu mubazir, berbuat itu ilustrasi sederhananya. Nah, contoh misalnya kalau kita contoh ada target pasar koko. Nah, target pasar koko itu dan hari ini pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama handphone, dan sama-sama smartphone, gadget, tapi targetnya beda. Ya, kalau koko mungkin ada untuk anak-anak muda suka selfie. Nah, itu biasa. Tapi kalau untuk Redmi biasanya untuk main gaming, pasti banyak. Nah, jadi walaupun dia punya kamera sama, gitu ya, bentuk sama, tapi fungsi dari penggunaan dari konsumen itu pasti berbeda. Nah, itu harus kita tahu. Gitu ya, makanya kita tadi kembali ke awal tadi, tentukan target audiens kita siapa. Ya, kalau seandainya kita mau buat baju, buat bajunya baju apa? Ya, karena baju ini kan umum ya, semua orang ada baju apa gitu. Kalau baju meja ya baju meja gitu ya. Kalau kainnya misalnya kainnya model kain sekarang, model kain yang dipakai sendiri itu baju apa? Panel misalnya ya, panel ya, panel ya. Nah, buat seperti itu, jadi dia baju itu ada musiman ya, apalagi baju-baju untuk cewek itu ada musiman. Jadi itu perhatikan ya. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan segmentasi masuk pasar? Itu ada kita lakukan klasifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara klasifikasi dulu segmentasi pasarnya. Boleh secara demografis atau psikografis atau geografis atau perilaku. Nah, kalau secara demografis itu bisa Bapak Ibu lihat berdasarkan usianya. Ya, kemarin sudah dibahas kan? Usianya berapa? Nah, misalnya kita membuat baju usianya untuk usia berapa? Untuk jenis kelamin apa? Ya, kalau memang mau buat untuk laki-laki, buat produk untuk laki-laki. Tapi kalau untuk produk perempuan, buat untuk perempuan. Nah, kemudian kita lihat pekerjaannya. Nah, pekerjaannya kita lihat, karena dari pekerjaan kita bisa lihat, berarti dia mampu untuk membeli produk kita, gitu ya. Nah, kemudian status perkawinan. Biasanya kalau orang yang sudah menikah sama yang belum menikah itu beda kebutuhannya. Jadi tentukan target audiens kita, ya. Kemudian berdasarkan geografis, ya, Bapak Ibu boleh tentukan targetnya di mana, di Indonesia kan, atau di Cina, boleh Korea, di Hamburg atau di Busan dan yang lain, ya, di UK dan lain-lain. Jadi silahkan tentukan target pasar Anda. Jadi kalau misalnya ada orang seperti kopi, nah kopi itu kalau kopi gaya itu targetnya di Eropa, di Amerika. Nah, jadi Amerika itu suka minum kopi. Kalau di Jepang suka minum teh biasanya kan. Tapi Bapak pernah karena Bapak bekerja di sebuah instansi perusahaan ekspor kopi, jadi pernah kami mengirim juga ke Jepang. Nah, dulu pada tahun 2000 berapa ya? 2014 waktu itu, sebelum ada terjadi gempa di Aceh. Jadi untuk rutinitas pengiriman itu banyak ke Jepang. Mereka sudah mengubah budaya. Nah, itu biasa ya, ada pengaruh budaya dari luar, gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan perilaku ya, perilaku ini bisa saja misalnya dia mau beli atau tidak beli. Kita bisa lihat dia sering beli nggak, dia nggak sering beli nggak. Nah, itu perilaku, gitu ya. Nah, kemudian
berdasarkan suku dan ras. Nah, oke. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita bisa diskusi tanya jawab mengenai segmentasi pasar ini. Karena bahan-bahan sudah dibagi kemarin ya. Jadi Bapak rasa kan sudah paham lah apa itu segmentasi, targeting, dan positioning. Oke, kemarin ada bahan yang sudah dikirim. Ada yang bisa menanggapi tentang segmentasi pasar ini? Oke, silakan. Ada? Ada? Oke, silakan, Dwi. Menurut Dwi gimana? Yang sudah dibaca di rumah, di perusahaan apa produknya? Silakan. Baik Pak, mungkin kalau dari segmentasi ini kan dari bahan yang Bapak kirim kemarin kita tuh dapat bahan di PT Kumala Cilebes ya, Kumala Cilebes. Jadi ini kan letaknya itu ada di Sulawesi ya, di Makassar. Itu produknya apa? Produknya itu otomotif Pak. Otomotif. Jadi kayak mobil gitu kan. Jadi itu kan agak keras. Demokrasi kita kalau demokrasinya Pak, dia lebih ke kota-kota besar Pak. Kalau demografisnya itu lebih ke kayak ini Pak, misalnya di pendidikan. Nah dia itu biasanya mereka targetnya itu yang berpendidikan atau terpelajar Pak. Terus juga yang pekerjaannya menengah ke atas penghasilannya Pak. Terus dia lebih fashionable karena kan pasti orang-orang yang fashionable itu pengen gaya hidup yang baik gitu kan. Misalnya mobilnya itu pengen yang bagus kayak lebih fashion gitu kan mobilnya gitu. Karena sini kan Pak contohnya tuh mobil Mazda. Terus kalau geografisnya itu dia lebih ke kota-kota besar Pak. Kayak kalau di Makassar itu kayak ada Makassar, terus Parepare, terus apa lagi? Pokoknya dia di kota-kota Madia Pak. Oh itu secara geografis ya? Secara geografisnya. Oke, wilayahnya daerah mana tadi? Di kota Makassar. Kalau demografis tadi dia berdasarkan yang pendidikan, usia juga sih, sama pekerjaan. Pekerjaan ya, pekerjaan itu pendapatan. Iya, pendapatan dia lebih ke menengah ke atas. Menengah ke atas. Terus dia ada pelajar. Oke, itu aja. Kalau dia memakai semua segmentasi ini sih Pak. Kalau di psikografisnya dia lebih ke orang yang itu tadi Pak, memiliki gaya hidup yang tinggi. Iya. Oke. Terus kalau di perilakunya itu dia lebih ke loyalitas. Berarti ini otomotif bidang mobil. Mobilnya mobil apa? Mazda ya. Oke, baik. Kalau suku kita ada tahu suku masuk apa? Kalau suku Campur misalnya. Karena targetnya kan Berarti itu bahan yang kedua. ya. Oke, bahan yang pertama. Kesimpulan. Bahan yang dikirim kemarin. Kesimpulannya. Siapa lagi? Juga ada. Kami kemarin itu Agak keras suara. kami kemarin itu Pak di segmentasi pasar produk Indomie Pak. Indomie, oke Indomie ya. Jadi demografinya itu berdasarkan usia ya Pak, makanan. Usia. Ya, makanan misalnya kalau Indomie itu sukanya anak-anak gitu Pak, makan ringan. Berarti usianya untuk anak-anak ya? Iya Pak. Indomie tadi ya. Oke, usia. Geografisnya Pak. Geografisnya hampir keseluruhan sih Pak di setiap daerah sudah begitu Pak. Hampir keseluruhan masyarakat menyukai produk tersebut Pak. Oke, baik ya. Berarti Indomie itu memang untuk semua kalangan. Iya Pak. Oke, baik. Untuk wilayah penjualnya gimana? Untuk produk Indomie. Jadi dari ini dari penjelasan dari yang Bapak Oke, silakan.
Jadi ada kesimpulannya Pak, di situ penjelasannya lebih menjelaskan ke segmentasi demografis. Oke, silakan. Dari hasil analisis segmentasi pasar berdasarkan demografis, yaitu jenis kelamin, usia, lokasi pemasaran dan pendidikan formal, bahwa nilai tanggapan responden terendah diperoleh dari pernyataan ini. Itu cocok diproduksi oleh usia sebesar 70% Pak, karena Usianya dari berapa? semua usia Pak, Semua usia 70% ya? Iya, Pak. Itu di wilayah mana? Ada di what? Ada Pak, Cibinong Pak. Oh, di Cibinong ya? Berarti silakan. Cun, gimana? Mungkin yang depan. Sedikit Pak, kemarin kan barangkali tentang targetingnya dari perusahaan baju di PTM, totalnya 70 Pak. Dia ini menjual baju Pak. Baju ya, fashionnya baju ya. Di sini dia tuh targetnya tuh menjual di setiap kalangan, baik anak-anak, dia supir-supir punya pasar yang berbeda juga Pak. Sebagai pasarnya berbeda-beda, tapi dia tuh mencakup semua kalangan gitu Pak. Mencakup semua kalangan. Berarti yang dia jual itu baju semua usia. Semua konsumen. Nah, untuk wilayahnya Di Bengkulu. dulu ya. Ya. Oke, baik. Dulu. Kemudian sesuai dengan pendidikan ada nggak? Nggak ada ya. Enggak ada Pak. Berarti semua kalangan ya. Berarti dia tidak ada secara spesifik bahwa baju yang dia beli jual atau dia buat dia jual. Di sini Dia hanya menjual aja. Dia dijual aja Pak. Dijual aja ya. Berarti campur lah semua bagian mau dewasa, anak-anak, bagian muslim juga seperti itu juga ya. Iya Pak, sepertinya iya. Oke, baik. Oke, nah ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Ada ya? Oke, baik. Nah, setelah kita menentukan segmentasi yang dari semua bapak-bapak dari dari penelitian dari para riset, jadi kita harus menentukan potensi pasar kita. Ya, contoh misalnya di sini ada produk halal. Ya, kalau seandainya misalnya contoh produk halal di Indonesia, kira-kira ada nggak kompetitornya? Nah, kalau ada, kemungkinan itu akan menjadi persaingan kita di dalam suatu wilayah. Ya, kita lihat secara geografis tadi ya. Nah, kemudian target pasar kita kira-kira di mana, di Indonesia kah? Kalau memang kita produk kita halal, apakah di Indonesia, apakah di daerah negara Cina, atau di Jepang, atau di Amerika? Jadi Bapak Ibu silahkan tentukan targetnya. Nah, jangan nanti rekan mahasiswa membuat produk kemudian produk halal dijual di daerah yang non Muslim. Nah, jadi tujuan kita tidak tercapai gitu ya. Nah, tujuan kita adalah supaya efektif dan efisien. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada targeting, ya tadi segmentasi ya. Kemudian lanjut ke targeting, bahwa targeting ini kita harus menentukan target kita dengan cara, kalau kita bisa ada 3 di situ ya. Ada 3. Yang pertama kita lihat pemasaran terstandarisasi. Ya. Kemudian yang kedua terkonsentrasi, kemudian ada diferensiasi. Jadi teman-teman silahkan pilih antara satu. Pilih-pilihnya ya. Pilih antara satu. Nah, kalau yang atas Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau buat produk massal besar-besaran, buat aja yang produk yang memang terstandarisasi di pasar. Contoh misalnya beras ya. Itu situ apa? Isu roti ya, terstandarisasi dia. Nah, tapi kalau seandainya ada pemasaran produk kita terkonsentrasi, fokus, ini lebih spesifik lagi ya. Contoh misalnya gula untuk diabetes. Kemudian ada buat produk susu untuk ibu hamil. Kemudian ada produk apa lagi? Apa lagi? Contohnya itu baik balita gitu
Kemudian ada pemasaran diferensiasi, artinya kita membuat produk yang ada yang murah yang mahal. Jadi kadang-kadang kita buat produk ada nggak yang murah, gitu ya. Nah jadi kalau ada harga ada kualitas gitu ya, sesuaikan aja. Nah makanya ada sekarang kan HP ada yang mahal ada yang murah, misalnya ada Oppo ada yang mahal ada yang murah gitu ya. Jadi mereka banyak membuat spesifikasi yang berbeda. Di spesifikasinya aja kita lihat nanti, oh ini kok bisa mahal gitu ya, kok bisa murah. Jadi kadang-kadang memang konsumen juga ada memang konsumen yang teliti ya, ada memang konsumen yang hanya jadi kemarin membeli secara spontan gitu ya, apa memang dia membeli harus hati-hati ya, dia melihat spesifikasinya. Itu salah satu karakter dari konsumen. Nah kemudian ada positioning ya. Ada positioning. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya kalau kita diingat di benak konsumen? Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa pilih ya, bisa pilih ada 4, silakan. Boleh dari manfaatnya, kasih manfaatnya apa gitu ya. Nah, kita tahu misalnya hari ini kalau misalnya produk misalnya produk susu ibu hamil itu manfaatnya apa. Nah, jadi kita tetap produksi ya, hamil dan lain-lain gitu ya. Kemudian harga, kualitas ya boleh pilih antara satu. Boleh berdasarkan penggunanya ya. Kalau kita mungkin contoh ya, kalau kita ada orang menggunakan iPhone itu rasanya seperti gaya hidup mewah gitu ya. Padahal sama fungsinya ya. Gitu. Oke? Ya, kalau berdasarkan penggunaan ya, apalagi kita dulu kalau ada pakai handset yang ada warna putih iPhone ya. Apa namanya tuh? Earphone ya? Earphone ya. Jadi itu bisa orang menilai gaya hidupnya itu ya menengah ke atas gitu ya. Nah kemudian penggunaan HP orang bisa menilai kita, kalau misalnya kita iPhone gitu ya. Jadi orang bisa menilai kita itu persepsi, itu dugaan gitu ya. Walaupun kadang memang kita ya biasa-biasa saja, cuma namanya manusia butuh gaya hidup. Nah kemudian ada kompetitor. Nah jadi kita jelaskan perbedaan produk kita dengan produk yang lain. Kalau ada produk kita bagus, bilang aja bagus. Nah tapi tidak menjelekkan ya, produknya nggak bagus, tapi jelaskan kalau ini kelebihannya ini. Ya, kalau Oppo misalnya kelebihannya seperti ini, kalau Redmi seperti ini, Xiaomi seperti ini, tanpa menjelekkan produk lain. Oke baik. Kemudian ini dia yang muncul positioning kita berdasarkan budaya. Nah, budaya itu ada budaya konsumen global, ya, ada budaya konsumen asing dan konsumen lokal. Jadi kalau seandainya kita mau buat produk secara global, contoh seperti KFC ya, nah, KFC itu kan udah global ya. Nah, kemudian konsumen asing dan konsumen lokal. Gimana waktu kita? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin materi kita cukupkan hari ini. Nanti silakan yang kurang mengerti silakan nanti bertanya, bisa melalui via WhatsApp atau bisa melalui WhatsApp aja ya, nggak usah di SMS ya, karena sekarang kita udah yang media sosial. Oke baik. Untuk tugas hari ini adalah ada tugas perubahan evaluasi kita hari ini. Bapak akan berikan tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ya, jadi sesuai di kelompok masing-masing akan dibagi. Yang pertama, buatlah makalah tentang cara menentukan segmenting, targeting, dan positioning. Nanti silakan ini sudah ada, jadi sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Semoga memberikan inspirasi buat teman-teman atau dosen-dosen lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.